Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bab kali ini, yaitu paham-paham besar dunia dan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika bersama Mr. Y. Oke, kita akan membahas tentang paham-paham besar di dunia. Baik, here we go. Ide-ide abad pencerahan mengusung dengan kuat teman-teman mengenai kebebasan atau kemerdekaan, kesetaraan, hak-hak asasi individu, martabat manusia, dan demokrasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa ide-ide ini sudah ada di abad pencerahan atau zaman Enlightenment, di mana zaman ini adalah masa transisi dari zaman Renaissance dan modern. Jadi dari zaman Renaissance sebelum modern itu ada sebuah masa transisi yang disebut dengan masa Enlightenment, yaitu masa ini, di mana di masa ini sudah ada ditemukan bahasa-bahasa tentang kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, hak-hak asasi individu, martabat manusia, dan demokrasi. Itu sudah tertuang zaman pencerahan atau Enlightenment. Oke, here we go. Liberalisme. Liberalisme dari bahasa Latin yaitu liber, yang artinya bebas, adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Bisa kita lihat ada sebuah foto di sebelah kanan, yaitu Jean-Jacques Rousseau, salah satu tokoh yang mengilhami lahirnya ideologi liberalisme di Eropa. Here we go. Sosialisme dan komunisme. Paham sosialisme menekankan hak kebebasan komunitas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Seperti gambar yang di atas, dia adalah seorang Karl Marx, tokoh yang paling terkenal dalam paham sosialisme, merupakan orang yang paling berpengaruh dalam mengajar paham sosialisme. Oke, here we go. Pan-Islamisme. Inti gerakan pan-Islamisme ini adalah bahwa Islam lemah menghadapi dominasi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran yang sejati. Nah, itu adalah pendapat dari Jamaluddin Al-Afghani, dan dia merupakan tokoh yang berpengaruh terhadap paham atau ideologi pan-Islamisme. And here we go. Demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintah memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. And then nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok satu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, budayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Paham nasionalisme harus memiliki prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, dan prinsip demokrasi. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme Asia dan Afrika. Yang pertama adalah penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan imperialisme. Ini yang membuat gerakan nasionalisme semakin tumbuh. Lalu yang kedua, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 hingga 05, di mana bangsa Asia seperti Jepang, sama seperti bangsa Indonesia, mampu mengalahkan bangsa Rusia, negara besar dan ras kulit putih, yaitu bangsa Eropa.
Kemudian faktor yang ketiga adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Negeri kita Indonesia bahwa dulu pernah merasakan sebuah kejayaan yang luar biasa pada masa kerajaan Majapahit yang mampu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa bangsa kita pun sebetulnya mampu untuk terus berjuang dan berjaya kembali. Lalu kemudian faktor yang berikutnya adalah munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat pasca diterapkannya kebijakan politik etis di Indonesia oleh Hindia Belanda. Oke, here we go. Lalu kemudian nasionalisme India, Turki, dan Mesir. Nasionalisme India, pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 hingga 1858 terjadi di India sangat penting maknanya karena melahirkan perasaan senasib, sepenanggungan akibat penjajahan serta membangkitkan semangat nasionalisme di India. Lalu kemudian nasionalisme India. Di sini ada sebuah lukisan menceritakan tentang pemberontakan Sepoy. Oke, next. Nasionalisme India. Mohandas Karamchand Gandhi pada tahun 1869 hingga 1948 mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta sebagai sebuah lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintahan kolonial. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh yang pencetus nasionalisme di India. Nah, gitu ya. Lalu kemudian nasionalisme Turki. Dengan melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman, kerajaan Turki mengalami kemunduran terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Lalu era nasionalisme pertama, yaitu Utsmani Muda dan Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Nasionalisme Turki. Era nasionalisme Turki kedua, yaitu pada Perang Dunia I 1914 hingga 1918. Pada Perang Dunia I, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Mustafa Kemal Pasha merupakan seorang nasionalis yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme Turki. Nasionalisme Turki. Dengan ditandatangani perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui. Lalu kemudian kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Lalu kemudian Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 di ibu kotanya yang baru, Ankara. Kemudian Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Nasionalisme Mesir. Yang pertama, Mesir sebelumnya modernisasi. Mesir sebelum modernisasi, yaitu pada 1517, Perang Ottoman Mamluk. Ottoman di bawah Selim I resmi menguasai Mesir. Lalu kemudian yang kedua, era modernisasi Mesir dari 1805 hingga 1953. Dari kurun waktu tersebut, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Nasionalisme Mesir 1872 hingga 1952. Modernisasi itu tercermin dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah reformasi politik. Yang kedua, pembangunan terusan Suez. Kemudian reformasi politik. Nasionalisme Mesir. Yang ketiga adalah kemunduran dan kebangkrutan Mesir. Mesir mengalami kebangkrutan karena manajemen keuangan yang diikuti dengan penjualan sebagian besar saham perusahaan Suez kepada Inggris.
Lalu yang keempat, gerakan perlawanan. Selama 1870-an, ada dua macam gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir, yaitu pan-Islamisme dan nasionalisme. Yang kelima adalah Perang Dunia I dan kemerdekaan Mesir. Setelah mengalahkan Ottoman dalam Perang Dunia I, pada Desember 1914, Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman atas Mesir dihapus dan Mesir berada di bawah protektorat Inggris. Kemudian Perang Dunia II dan Revolusi Mesir 1952. Gamal Abdul Nasser merupakan presiden pertama Mesir.